Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Max Film, channel yang membahas alur fakta film bergenre horor dan menyeramkan. Pada video kali ini, gue akan membawakan film horor dari Indonesia yang berjudul Pocong The Origin. Film yang dirilis tahun 2019 dan Mimin jamin bahwa film ini menjadi film horor Indonesia yang sangat cocok untuk kalian tonton. Dan mari kita mulai filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan tahanan penjara yang bernama Ananta. Dan malam ini rencananya Ananta akan dieksekusi mati. Diketahui bahwa Ananta adalah pelaku penjahat dengan tuduhan pembunuhan. Dan Ananta akan dihukum mati dengan cara ditembak. Scene berpindah kepada seorang wanita yang sedang bernyanyi di sebuah kafe. Namun anehnya ketika wanita itu bernyanyi, dia seperti melihat anak kecil yang kita tahu bahwa anak kecil itu bukan manusia. Dan wanita itu pun tiba-tiba pingsan. Di perjalanan pulang, wanita yang bernyanyi itu ternyata bernama Sasti. Sasti didatangi petugas lapas yang ingin meminta bantuannya. Sasti pun ikut pergi bersama dengan petugas lapas. Kami butuh bantuan. Sasti tiba di lapas, ditemui oleh kepala lapas yang bernama Pak Rudi. Pak Rudi mengatakan bahwa mereka sudah mengeksekusi ayahnya. Ternyata Ananta pelaku pembunuhan itu adalah ayah dari Sasti. Kami sudah mengeksekusi bapak Anda. Namun anehnya, Pak Rudi mengatakan bahwa Ananta tidak mati. Ternyata tujuan Pak Rudi membawa Sasti ke lapas. Karena ketika Ananta sudah terkena tembakan, Ananta mengatakan sesuatu, yaitu hanya darah dagingnya lah yang bisa membunuhnya. Jadi petugas lapas ingin meminta yang mengeksekusi mati Ananta adalah putrinya sendiri, yaitu Sasti. Yang bisa bunuh aku. Sasti yang melihat jasad dari ayahnya, tiba-tiba tangan ayahnya meraih tangan Sasti, yang membuktikan bahwa Ananta ternyata masih hidup, walaupun dieksekusi mati sebanyak 2 kali. Depan media, bahwa ini sudah 2 kali eksekusi, dan kita... Astagfirullahaladzim. Bantu! Dan tiba-tiba Ananta kembali bangkit. Namun kali ini Ananta menjadi ganas dan menyerang petugas lapas. Sampai akhirnya Sasti menembak Ananta. Dan benar saja, Ananta pun tewas. Tengah padamnya listrik, salah satu wartawan yang bernama Jayanti masuk ke dalam lapas untuk mengetahui apakah eksekusi mati Ananta sudah berhasil atau belum. Namun Jayanti ketahuan oleh petugas dan diusir keluar. Perempuan yang di dalam mobil itu siapanya Ananta, Pak? Apakah putrinya? Kepala lapas bertanya tentang pemakaman Ananta kepada Sasti selaku anaknya. Apakah Ananta akan dimakamkan di area lapas atau akan dipulangkan di kampung halamannya atau di tanah kelahirannya yang bernama Kampung Simacan? Sasti awalnya menolak untuk dimakamkan di Simacan, namun Sasti berubah pikiran seperti ada yang membisikkannya untuk dimakamkan di Simacan. Agar dibawa pulang ke kampung halamannya di Cimacan. Tapi supaya lebih praktis. Akhirnya Sasti pergi ke kampung Simacan untuk memakamkan ayahnya di sana, ditemani dengan petugas lapas yang bernama Yama. Yama, Mas Yama. Namun ternyata Jayanti mengikuti mobil jenazah itu. Jayanti sepertinya benar-benar ingin tahu apakah Ananta sudah meninggal atau belum. Karena bos dari Jayanti meminta untuk menyudahi pemberitaan Ananta. Namun Jayanti mengatakan bahwa kata orang, Ananta itu memiliki ilmu Banaspati, yaitu jika orang yang memiliki ilmu Banaspati meninggal dan tidak dimakamkan di tanah kelahirannya, maka orang itu bisa bangkit kembali. Ilmu Banaspati, Pak. Yaitu ilmu hitam yang buat pemiliknya tuh nggak bisa mati. Scene berpindah kepada Sasti dan Yama yang menuju ke kampung Simacan. Karena Yama ingin ke toilet, Yama akhirnya mampir ke warung terdekat. Namun ketika Yama yang sedang buang air kecil tiba-tiba mendengar suara tangisan perempuan. Ketika Yama menanyakan kepada pemilik warung tentang suara tangisan barusan, pemilik warung mengatakan bahwa itu anaknya.
Mereka adalah penghuni daerah situ dan mereka tidak suka dengan yang ada di mobil, yaitu Ananta. Yama sudah menduga jika pemilik warung bukanlah manusia dan benar saja tiba-tiba pemilik warung berbalik. Dan ternyata Kami penghuni asli sini nggak ada yang suka sama dia. Si bapak itu, dia mah orangnya jahat banget, Pergi, dan jangan balik lagi. Jayanti yang mengikuti Sasti dan Yama juga ikut berhenti di warung tempat Yama buang air kecil. Jayanti bertanya sesuatu ke Sasti tentang apakah Ananta mempunyai ilmu Banaspati. Namun Sasti tetap diam saja, sampai akhirnya Yama yang lari ketakutan dari warung. Dan ketika Jayanti melihat warung itu, ternyata warung itu telah usang dan tidak terpakai. Scene yang lain diperlihatkan keadaan dari kampung Simacan. Pak Lurah Simacan yang bernama Kang Dirman tiba-tiba bertingkah aneh ketika mendapatkan info dari lapas bahwa jasad dari Ananta akan dimakamkan di kampung Simacan. Bahkan Kang Dirman sampai bunuh diri. Pada scene di kampung Simacan, para warga tidak setuju jika Ananta dikuburkan di kampung Simacan karena mereka percaya jika akan berdampak buruk bagi kampung Simacan. Sepakat tidak menyetujui untuk penguburan jenazahnya Kang. Akhirnya Yama memutuskan melewati jalan alternatif. Namun di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba saja mogok dan tiba-tiba ada warga sekitar yang lewat dan ingin meminta bantuan untuk bantu didorong. Namun ketika akan didorong, jasad Ananta tiba-tiba keluar karena guncangan dari mobil. Dan mobil pun kembali hidup dengan tiba-tiba. Dan Yama melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama dari situ, mobilnya malah terjebak pada lubang yang membuat mobilnya tidak bisa maju. Yama pun memutuskan untuk mencari bantuan lagi. Di scene yang lain diperlihatkan kakak dari Ananta mengambil salah satu senjata dari suatu pohon. Dan belum tahu untuk apa senjata itu diambil olehnya. Sasti yang menunggu di mobil sendirian tiba-tiba mendengar suara aneh yang memanggilnya. Dan ternyata itu adalah Ananta. Dan Ananta mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Sasti dan meminta maaf kepada Sasti. Sasti pun harus cepat dan jangan terlambat, sebut Ananta. Namun Sasti tidak tahu maksud dari perkataan jangan terlambat itu. Kamu harus cepat, jangan terlambat. Yama yang sedang mencari bantuan melihat rombongan pembawa keranda mayat. Yama terkaget dan ternyata itu bukan manusia. Yama pun berlari dari sana. Kang, punten. Rombongan pembawa keranda itu mengatakan bahwa dia ingin menjemput Ananta, tapi untung saja mobil kembali hidup. Namun karena Yama yang ketakutan, mobil malah dimundurkan, namun malah menabrak mobil Jayanti yang mengikuti mereka sebelumnya. Akhirnya Yama memutuskan untuk ganti mobil dengan mobil Jayanti. Namun Jayanti harus pingsan karena mobil jenazah yang mereka pakai sudah rusak. Kita ganti mobil. Namun sialnya mobil Jayanti kehabisan bensin dan Yama mendorong menuju salah satu pom terdekat. Sasti pun izin untuk buang air kecil, sementara Yama mengisi bensin. Sas, mau kemana? Mau puasa. Namun ketika Sasti ke toilet, Sasti mendengar suara tangisan seperti yang didengar oleh Yama sebelumnya. Yang kita tahu, itu pasti bukan manusia. Dan ternyata pom bensin itu juga bukanlah tempat pom bensin pada umumnya. Kakaknya Ananta yang kita sebut saja Uwa, yang melihat bulan purnama merah, tiba-tiba melihat rombongan Yama dan Sasti yang sedang membawa jasad Ananta. Uwa pun mengatakan untuk cepat menguburkan jasad Ananta. Namun para penduduk tidak mau Ananta dikuburkan di kampung Simacan. Karena tadi sore ada kejadian aneh yang membuat Pak Lurah bunuh diri. Janji ini teh tidak mau Ananta dikubur. Uwa juga mengatakan apakah Sasti dan Yama juga mengalami kejadian aneh selama perjalanan ke kampung Simacan. Karena jika memang terjadi, maka iblis Banaspati yang ada di tubuh Ananta tidak rela jika dikuburkan di tanah Simacan. Dan Uwa juga mengatakan bahwa iblis Banaspati juga bertambah kuat ketika bulan purnama. Ada kejadian aneh nggak?
Ses? Iblis Banaspati belum nanti dikubur di tanah ini. Jayanti bertanya kepada Uwa apakah benar jika pemilik ilmu Banaspati dalam 24 jam tidak dikuburkan maka dia akan bangkit kembali. Uwa mengatakan jika itu memang benar. Sumber saya, kalau dalam waktu 24 jam si tukang bunuh Ananta. Rama pun mengatakan bahwa Ananta meninggal jam 2.30 dan sekarang jam 2 pagi. Jadi masih ada waktu 30 menit lagi untuk menguburkan jasad Ananta. Masih ada waktu setengah jam. Lalu bagaimana sekarang? Rama pun mengatakan ada sebuah cara. Ilmu Banaspati milik Ananta adalah milik guru dari Ananta dan Uwa. Pemilik ilmu Banaspati bisa mati jika ditusuk dengan kujang Pajajaran. Ketika itu guru dari Ananta tewas ditusuk oleh kujang Pajajaran ketika dia tertidur. Ananta yang saat itu sedang berkunjung ke tempat gurunya membuat iblis Banaspati mendapatkan tubuh baru di dalam tubuh Ananta. Itu pun harus dengan kujang pusaka peninggalan Pajajaran. Tengah obrolan itu, para warga ternyata sudah mengetahui kedatangan jasad Ananta yang ingin dimakamkan di kampung Simacan. Namun Uwa dengan cepat meredamnya dan ingin mencari jalan keluar terbaik untuk kampung Simacan. Ketika para warga yang ingin membakar jasad Ananta yang berada di dalam mobil Jayanti, tiba-tiba saja jasad itu sudah tidak ada. Dan ternyata Sastilah yang membawa jasad Ananta. Dan akhirnya Yama dan yang lainnya berhasil menemukan Sasti, namun semuanya telah terlambat. Tiba-tiba saja jasad Ananta kembali bangkit dan ingin mengincar Sasti dan yang lainnya. Dan tiba-tiba saja Sasti diculik oleh makhluk itu, namun dengan cepat Uwa langsung menusuknya dengan kujang Pajajaran. Dan ketika dilihat, ternyata itu bukanlah jasad dari Ananta, melainkan jasad dari Pak Lurah yang telah meninggal bunuh diri. Dan Uwa tiba-tiba teringat dengan kejadian ketika istri Pak Lurah yang kesurupan dari arwahnya Ananta mengatakan jika tolong jaga Sasti dari iblis Banaspati. Karena iblis itu semakin kuat, bahkan kujang Pajajaran mungkin tidak akan cukup untuk membunuh iblis itu. Ini kan bukan... Iya, ini Dirman. Jangan sampai Banaspati. Uwa pun mengatakan di manakah Sasti, dan ternyata Sasti sudah terpengaruh oleh iblis Banaspati. Dan pada scene terakhir, Sasti diperlihatkan membawa jasad Ananta dengan mobil Jayanti, dan film pun berakhir. Oke, mungkin cukup itu aja. Film yang gua rangkum dengan judul Pocong The Origin 2019. Gua harap sih ada kelanjutan dari film ini, karena menurut gua film ini benar-benar keren sih. Terima kasih dan gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.